Kisah para Khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Bab 01. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami melainkan kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil ini niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang laki-laki berkedudukan agung, berderajat tinggi, beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjihad di jalan Allah, dan memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Dia menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang-orang mengabaikan beliau, beriman kepada beliau pada saat orang-orang ingkar kepada beliau, dan membenarkan pada saat orang-orang mendustakan beliau. Tidak sedikit dari anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui jasa-jasa besarnya sehingga mereka menzalimi hak-haknya, meremehkan kedudukannya yang mulia dan tidak menghargai dengan sebenar-benarnya. Yang berpura-pura tidak mengetahui bukan hanya orang-orang awam semata, bahkan orang-orang khusus dari kalangan para khatib, para pemberi nasihat, para dai juga para penulis. Bisa jadi karena dia adalah orang besar di samping orang yang lebih besar, mulia di samping yang lebih mulia, maka kebesaran sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan dan derajatnya menutupi kebesaran kedudukan dan derajatnya. Dia adalah sahabat terbaik tanpa diperselisihkan. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam setelah para nabi dan para rasul atas seorang laki-laki yang lebih baik daripadanya. Dialah laki-laki yang pertama kali beriman menurut pendapat yang sahih. Dialah seorang laki-laki yang jika imannya ditimbang dengan iman umat maka imannya lebih berat. Dialah orang yang bersih hati, pemalu, tegas namun pengasih, seorang saudagar yang mulia, pemilik fitrah lurus dan bersih dari noda-noda jahiliyah dan kegelapan. Dia mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kemuliaan besar bisa menyerupai beliau. Seorang laki-laki bukan layaknya laki-laki, mempunyai sejarah hidup bukan layaknya sejarah hidup. Diajak masuk Islam, dia pun menjawab tanpa keraguan, tanpa maju mundur dan tanpa bimbang. Dia langsung masuk Islam dengan penuh keyakinan. Karena para pemilik fitrah yang lurus tidak akan pernah bimbang menerima kebaikan yang diserukan kepadanya. Bagaimana dia tidak segera menerima Islam sementara dia telah berkawan akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Dia mengetahui kejujuran beliau, amanah beliau, kebaikan tabiat beliau serta kemuliaan akhlak beliau. Dia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta kepada manusia. Mana mungkin beliau berani berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Karena itulah ketika dia diajak kepada Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batinnya mengatakan, aku belum pernah mengetahui engkau berdusta. Adapun bibirnya mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lalu dia memberikan tangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat beliau. Jadilah tangan pertama yang diulurkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Siapakah As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dia adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. 2. Dia dilahirkan di Mina. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Di masa jahiliyah dia menikah dengan dua wanita, Qutailah binti Abdil Uzza dan Ruman binti Amir. Dan di masa Islam dia menikah dengan dua wanita, Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Teladan bahkan semasa jahiliyah. As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah teladan dalam segala bidang hingga pada masa jahiliyah sekalipun, maka jangan heran kalau setelah dia masuk Islam, dia adalah orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya. 3. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang disukai dan dicintai oleh kaumnya. Dia adalah orang Quraisy yang paling tahu nasab Quraisy, orang Quraisy yang paling mengenal Quraisy dan paling mengenal kebaikan dan keburukan yang ada pada Quraisy. Dia adalah laki-laki pemilik akhlak yang baik. Para petinggi Quraisy mendatanginya dan menyukainya karena ilmu dan perniagaannya serta kepandaiannya dalam bergaul. Orang-orang dari kaumnya yang dia percaya, yang bergaul dan berkawan dengannya dia ajak kepada Allah dan kepada Islam. 4. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengharamkan
mengharamkan khamar, minuman keras, atas dirinya pada masa jahiliyah. Dia tidak meminumnya sekalipun. Tidak pada masa jahiliyah, apalagi ketika dia masuk Islam. Hal itu karena pada suatu hari dia melewati seorang laki-laki yang sedang mabuk. Orang mabuk itu meletakkan tangannya pada kotoran manusia lalu mendekatkan tangannya ke hidungnya. Jika dia mencium bau busuknya maka dia menjauhkan tangannya dari hidungnya. Maka Abu Bakar mengharamkan khamr atas dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata di hadapan beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Ketika itu usiaku mendekati balik. Ayahku Abu Kuhafah membawaku ke sebuah ruangan miliknya. Di sana ada berhala-berhala miliknya. Dia berkata kepadaku, ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi lagi mulia. Lalu dia pergi meninggalkanku. Aku mendekat kepada sebuah berhala. Lalu aku berkata, aku lapar, berilah aku makan. Berhala itu tidak menjawab. Aku berkata, aku tidak berpakaian, berilah aku pakaian. Berhala itu tetap tidak menjawab. Maka aku mengambil sebuah batu dan menghantamkan batu itu kepadanya dan ia pun tersungkur. 5. Abu Bakar masuk Islam. Dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar berkata, bukankah aku lebih berhak atasnya? Maksudnya adalah khilafah. Bukankah aku adalah orang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku adalah pemilik ini? Bukankah aku adalah pemilik ini? 6. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, ada yang berkata bahwa orang pertama yang masuk Islam adalah Ali. Yang lain mengatakan, Khadijah. Pendapat-pendapat ini bisa digabungkan dengan mengatakan Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, Ali dari kalangan anak muda, dan Khadijah dari kalangan kaum wanita. Orang pertama yang melakukan penggabungan ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. 7. Gitu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia langsung memikul amanat agama di atas pundaknya. Dia mulai berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Jalwa Allah. Di tangannya, masuk Islamlah enak orang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siddiq radhiyallahu anhu akan datang pada hari kiamat. Sedangkan 6 orang itu dalam timbangan kebaikannya, bahkan telah masuk Islam melalui tangannya orang-orang dalam jumlah besar selain 6 orang mulian lagi suci tersebut. Demikianlah semestinya seorang dai. Dia memikul kewajiban berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Khawatir mereka akan ditimpa adzabalah sehingga dia membimbing mereka menuju ridha Allah dan surganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Atiiki. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah Al-Habib Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Ati kepadanya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku sedang berada dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang Ati yang dibebaskan dari api neraka, hendaklah dia melihat orang ini. Nama Abu Bakar dari keluarganya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir, namun nama Atiq lebih kesohor. 8. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Bakar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, bergembiralah, engkau adalah Atiqullah, orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Saya, Aisyah, berkata, maka sejak saat itu dia dikenal dengan Atiq. 9. Sebagian dari keutamaan dan keunggulan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalid, kekasih, selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil. Akan tapi, yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar. 10. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling kuat karena Allah adalah Umar, yang paling besar rasa malunya adalah Utsman
Utsman dan yang paling menguasai peradilan adalah Ali. 11. Dalam sebuah riwayat, umatku yang paling belas kasihan kepada umatku adalah Abu Bakar. 12. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang yang bersinar di langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. 13. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia, Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil ini, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah, kekasih Allah. 14. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. 15. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, teladanilah dua orang sepeninggalku dari para sahabatku, Abu Bakar dan Umar. 16. Dari Abu Bakar bahwa suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermimpi tadi malam? Maka seorang laki-laki berkata, saya melihat dalam mimpi sebuah timbangan turun dari langit. Lalu engkau dengan Abu Bakar ditimbang maka engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar ditimbang maka Abu Bakar lebih berat daripada Umar. Umar ditimbang daripada Utsman maka Umar lebih berat daripada Utsman. Kemudian timbangan itu diangkat. Dia berkata, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 17. Di sini terlihat keutamaan Abu Bakar atas Umar dan orang-orang setelahnya. Ucapannya, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Tuhfatul Ahwadzi, hal ini karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa makna mimpi diangkatnya timbangan adalah menurunnya nilai segala perkara dan munculnya fitnah-fitnah pasca khilafah Umar. Makanya salah satu lebih berat atas yang lain adalah bahwa yang lebih berat adalah yang lebih baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar dan Umar, maka beliau bersabda, dua orang ini adalah Sayyid, penghulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, kecuali para nabi dan para rasul. Jangan katakan hal ini kepada mereka berdua, wahai Ali. 18. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah di surga. 19. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, engkau adalah sahabatku di haud, telaga, dan sahabatku di gua. 20. Pengarang Tuhfatul Ahwadzi berkata, sabda Nabi, engkau adalah sahabatku di haud, yakni Telaga Al-Kausar, dan sahabatku di gua, yakni gua yang berada di Gunung Sur tempat keduanya bersembunyi di dalamnya ketika keduanya hijrah ke Madinah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua, seandainya seorang di antara mereka melihat ke kedua kakinya, ini niscaya akan melihat kita. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dugaanmu, wahai Abu Bakar dengan dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah. 21. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami memilih siapa yang terbaik pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kami memilih Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman radhiyallahu anhuma. 22. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Maka Abu Bakar menangis seraya berkata, bukankah diriku dan hartaku hanya untukmu ya Rasulullah. 23. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman lalu Uhud berguncang. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tenanglah wahai Uhud, di atasmu hanyalah seorang nabi, Siddiq dan 2 orang syahid. 24. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik naik laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar. 25. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa dia berwudu di rumahnya. Abu Musa berkata, maka ku berkata, sepanjang hari ini aku akan mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dan aku akan selalu bersama beliau. Lalu aku datang ke masjid. Di sana aku bertanya tentang Nabi shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang menjawab, beliau keluar dari arah ini dan ini. Maka aku menuju arah yang mereka tunjuk. Aku bertanya tentang beliau. Ternyata beliau masuk ke sumur Aris. Aku duduk di pintu dan pintunya dari pelepah kurma. Setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan keperluannya dan berwudu, aku berdiri kepada beliau. Ternyata beliau sedang duduk di atas sumur Aris. Beliau duduk di tepiannya membuka kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepada beliau lalu aku beranjak. Aku duduk di pintu. Aku berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar datang. Dia mendorong pintu. Lalu aku bertanya, siapa? Dia menjawab, Abu Bakar. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, Abu Bakar minta izin. Nabi bersabda, izinkan untuknya, dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Aku kembali ke pintu lalu aku berkata kepada Abu Bakar, masuklah, dan Rasulullah telah memberimu kabar gembira dengan surga. Maka Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, di pinggir sumur dengan menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan membuka kedua betisnya. 26. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang penggembala bersama domba-dombanya, datanglah seorang serigala dan menyerangnya. Ia mengambil seekor domba, maka penggembala itu mengejarnya. Maka serigala itu menoleh kepada penggembala itu lalu berkata, siapa yang akan menjaganya pada hari binatang buas? 27. Pada hari itu tidak ada gembala selain aku. Ketika seorang laki-laki menggiring seekor sapi, sedangkan sapi itu menoleh kepadanya dan berbicara, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini, tapi aku diciptakan untuk membajak sawah. Maka orang-orang berkata, subhanallah. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab beriman kepada semua itu. 28. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar diletakkan di atas ranjang kematian. Setelah ditikam, orang-orang berdatangan untuk mendoakan dan mensalatkan sebelum dia diangkat. Aku berada di antara hadirin. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang laki-laki yang memegang pundakku. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mendoakan Umar agar dirahmati Allah dan dia berkata, engkau tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sukai untuk bertemu Allah dengan membawa seperti amalannya selain dirimu. Demi Allah, aku benar-benar yakin bahwa Allah akan menjadikanmu bersama kedua sahabatmu. Aku sering mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. 29. Kedudukan Siddiq di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sedang duduk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar datang tergopoh-gopoh sambil memegang ujung kainnya sehingga lututnya terlihat. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat kalian menghadapi masalah penting. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnul Khattab telah terjadi sesuatu. Aku terlanjur menghinanya. Kemudian aku menyesal. Aku memintanya untuk memaafkanku namun dia tidak berkenan. Maka aku datang ke sini. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengulangnya 3 kali. Kemudian Umar menyesal. Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sementara wajah Nabi shallallahu alaihi wasallam berubah menjadi marah, sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar. Abu Bakar berlutut dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang berbuat salah, akulah yang berbuat salah. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian lalu kalian berkata, engkau berdusta.
Tapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu tidak ada yang berani menyakiti Abu Bakar. 30. Dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah, maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Akan tapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan katam. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Kuhafah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Fathu Makkah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, ini niscaya kami yang akan datang kepadanya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar. Maka Abu Kuhafah masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon sagamah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah keduanya tapi jangan dengan warna hitam. 31. Dari Amr bin Al-Aish radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Aku bertanya, dari kaum laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya. 32. Footnote 1. Dari kaset berjudul Suwarwa, Ibar karya Syekh Ali Al-Karni. 2. Tabaqat Ibni Sa'ad. 3. 125-126, Al-Istiab. 3. 963, dan Al-Isyabah. 2. 417. 3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3353, 3374 dan Muslim nomor 2378 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahihul Jami nomor 3267. 4. As-Sirah karya Ibnu Hisyam 1/211. 5. Et-Tarikh Al-Islami karya Mahmud Syakir. 3. 31. 6. HR Tirmidzi nomor 3667 dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disahihkan ul Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 2898. 7. Tarikh Al-Khulafa Hal 34. 8. HR At-Tirmidzi nomor 3679. At-Tabarani dalam Al-Kabir nomor 9. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. 2. 415. Al-Haytsami menyebutkannya dalam Al-Majma'ah IX 40. Dan dia berkata, rawi-rawi keduanya sikat. As-Suyuti menyebut dalam Al-Jami'ul Kabir nomor 438 bahwa Ibnu Katsir menisbatkannya kepada Abu Nu'aim dan dia berkata, Ibnu Katsir berkata, sanadnya jayyid. 9. HR Tirmidzi nomor 3679. Kitab Al-Ma'akib bab Manaqib Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 1574. 10. HR Bukhari dan Muslim. 11. HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 895. 12. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Umar. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 868. 13. HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 2030. 14. HR At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 2894. 15. Syekh Al-Albani berkata dalam As-Sahihah nomor 815, sanad ini adalah hasan. Rawi-rawinya sikah. 16. HR At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 1144. 17. HR Abu Dawud. Kitab As-Sunnah, At-Tirmidzi Kitab Ar-Ru'ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 3875. 18. HR At-Tirmidzi nomor 3666. Kitab Manaqib. Syekh Al-Albani berkata dalam As-Sahihah nomor 824. Sesungguhnya hadits ini dengan sejumlah jalan periwayatannya adalah sahih tanpa diragukan. 19. HR At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 50. 20. HR
Tirmidzi secara mursal, dia berkata, Hasan Sahih, 21, Hr, Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, 22, Hr, Bukhari dan Ahmad, 23, Hr, Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 5808, 24, Hr, Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, 25, Hr, Tirmidzi dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 6770, 26, Hr, Bukhari dan Muslim, 27, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, 27, berkata, Ad-Dawudi berkata, maknanya, siapa yang akan menjaganya pada saat binatang buas yaitu singa menyerangnya lalu engkau lari meninggalkannya dan ia pun mengambil mangsanya, pada saat itu aku yang akan menggantikannya. Tidak ada penggembala baginya selain aku. Dikatakan, hal itu terjadi pada saat manusia sibuk dengan fitnah-fitnah sehingga domba-domba dibiarkan. Akibatnya binatang buas memangsanya dan serigala seolah-olah menjadi penggembala karena ia sendirian. 28, Hr, Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. 29, Hr, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. 30, Hr, Bukhari nomor 3661. 31, Hr, Ahmad 3, 160, Abu Ya, La nomor 2831, Ibnu Hibban nomor 1476, disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah Sahihah nomor 496, 32, Hr, Muslim nomor 2384 dan At-Tirmidzi nomor 3885, bersambung insya Allah, 1/5 pukul 16:04, Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Bab 02. Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil dari 8 pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menginfakkan sepasang harta dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa termasuk orang-orang yang mendirikan salat, dia dipanggil dari pintu salat. Barang siapa termasuk orang-orang yang berjihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa termasuk orang-orang yang bersedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa termasuk orang-orang yang berpuasa, dia dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Maka Abu Bakar berkata, seseorang dipanggil dari satu pintu dari pintu-pintu tersebut tidaklah masalah, sebab satu pintu aja sudah merupakan kenikmatan. Akan tapi adakah orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan aku berharap engkaulah seorang di antara mereka. Wahai Abu Bakar. 1. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada, dan engkaulah orang itu wahai Abu Bakar. Ibnul Qayyim berkata tentang pintu-pintu surga dalam bait-bait nuuniyahnya, maka seseorang akan dipanggil dari pintu-pintunya, seluruhnya jika dia memenuhi tuntutan-tuntutan iman. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, dialah khalifah Nabi yang diutus dengan Al-Qur'an. As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kecintaannya yang mendalam kepada Al-Habib Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang meresap ke dalam oraknya, hatinya, dan anggota badannya, sampai-sampai dia berharap bisa mengorbankan dirinya, anaknya, hartanya dan seluruh manusia demi beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumpul, pada saat itu jumlah mereka adalah 38 orang. Abu Bakar bersikeras mengusulkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar menampakkan diri dan tidak bersembunyi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Abu Bakar terus mengusulkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak bersembunyi sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabulkan usulnya. Kaum muslimin berpencar di masjid, masing-masing bersama keluarga besarnya. Lalu Abu Bakar berdiri berkhutbah di hadapan orang-orang yang hadir, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri duduk. Abu Bakar menjadi khatib pertama yang menyeru kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kaum musyrikin menyerbu Abu Bakar dan kaum muslimin. Mereka dipukuli di sudut-sudut masjid dengan keras. Abu Bakar sendiri diinjak-injak dan dipukuli dengan hebat. Utbah bin Rabi'ah, orang fasik ini, mendekat kepada Abu Bakar lalu memukuli Abu Bakar dengan
dengan sepasang sendal yang bersusun dua. Maksudnya semacam sendal kulit sekarang yang mempunyai bagian atas yaitu kulit dan bagian bawah yang disol dengan karet. Dia memukul di atas perut Abu Bakar sehingga hidung Abu Bakar tidak bisa dibedakan dengan wajahnya. Mereka mengusir orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Bani Taim membawa Abu Bakar dalam selembar kain dan memasukkannya kepada rumahnya. Mereka tidak ragu lagi Abu Bakar sudah mati. Kemudian Bani Taim kembali ke masjid. Mereka berkata, "Demi Allah, kalau sampai Abu Bakar mati maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah." Setelah itu mereka menjenguk Abu Bakar. Abu Quhafah dan Bani Taim berupaya mengajak Abu Bakar berbicara sampai dia menjawab. Di sore hari Abu Bakar berbicara. Dia berkata, "Bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Bani Taim mencela dan mencibir Abu Bakar. Kemudian mereka berdiri dan berkata kepada ibunya, "Ummul Khair, cobalah memberinya makan atau minum sesuatu." Kemudian Ummul Khair hanya berdua dengan Abu Bakar. Dia mencoba memberikan sesuatu kepada, namun Abu Bakar selalu menjawab, "Bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Ummul Khair menjawab, "Aku tidak mengetahui keadaan kawanmu." Abu Bakar berkata, "Pergilah kepada Ummu Jamil binti Al-Khattab, bertanyalah kepadanya tentangnya." Maka Ummu Khair berangkat menemui Ummu Jamil. Ummul Khair berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdillah." Ummu Jamil menjawab, "Aku tidak kenal Abu Bakar dan tidak pula Muhammad bin Abdillah. Tapi jika engkau ingin aku menemui anakmu, aku bersedia." Ummul Khair menjawab, "Ya." Maka Ummu Jamil berangkat bersamanya. Dia mendapati Abu Bakar dalam keadaan sekarat lagi parah. Ummul Jamil mendekat dan dia berkata dengan suara tinggi, "Demi Allah, kaum yang melakukan ini kepadamu adalah kaum fasik lagi kafir. Aku berdoa semoga Allah membalas mereka untukmu." Abu Bakar bertanya, "Bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ummu Jamil menjawab, "Ada ibumu. Dia mendengar pembicaraan kita." Abu Bakar berkata, "Jangan khawatir kepadanya." Ummu Jamil berkata, "Beliau selamat. Keadaan baik-baik saja." Abu Bakar berkata, "Di mana?" Ummu Jamil menjawab, "Di rumah Ibnul Arkam." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku bersumpah tidak makan atau minum apapun sebelum aku bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Ummul Khair dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar sesaat sampai keadaan dan orang-orang kembali tenang. Pada saat itu keduanya memapah Abu Bakar hingga keduanya membawanya masuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambutnya dan menciumnya. Kaum muslimin juga menyambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu melihat keadaannya. Maka Abu Bakar berkata, "Aku korbankan ayah dan ibuku. Wahai Rasulullah, aku tidak mengapa, hanya apa yang dilakukan oleh fasik itu terhadap wajahku. Ini adalah ibuku. Dia adalah wanita yang baik kepada anaknya, sedangkan engkau adalah laki-laki penuh kebaikan. Maka ajaklah dia kepada Allah, berdoa Allah untuknya semoga Allah menyelamatkannya dari neraka melalui dirimu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya dan mengajaknya kepada Allah maka dia masuk Islam. 2. Sebuah sikap yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah lembaran yang bersinar dari kehidupan Siddiq radhiyallahu anhu yang telah memberikan harta dan jiwanya demi membela Allah dan membela Rasulnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau. Mereka berkata, 'Engkaulah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja.'" Ali berkata, "Demi Allah, tidak seorang pun dari kami yang berani mendekat selain Abu Bakar." Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian